Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari, Bapak Ibu guru hebat yang saya muliakan. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan siklus 2 untuk PPL 2 di SMK Negeri 1 Gunung Soli Alahuan, dan model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran PPL, yang mana anak-anak kita dampingi, kita fasilitasi untuk bisa membuat karya kreatifnya. Baik, selamat pagi semuanya, peserta didik kami yang kami banggakan. Baik, kita bersyukur pada pagi hari ini kita sudah bisa bertemu kembali, walaupun ada juga upacara di lingkungan sekolah, tetapi pada pagi hari ini kita sudah bisa melaksanakan apa yang menjadi aktivitas kita sehari-hari. Dan mungkin sebelumnya kita sudah membahas tentang materi yang disebut dengan peluang suatu kejadian. Dan pada kesempatan ini kita akan meneruskan yang disebut dengan statistika. Statistika yang mana statistika itu adalah pendataan yang dilakukan untuk memprediksi data suatu kejadian di masa yang akan datang dan mengkorbankan daripada data-data pada saat ini. Data pada umumnya bisa kita peroleh baik dia itu dari sisi informasi ataupun dari sisi hasil pengamatan atau observasi. Di dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya dikatakan bahwa data dapat kita lihat, dapat kita cermati dengan berbagai bentuk yang bisa memberikan kita umpan balik soal informasi. Jadi sebelum kita teruskan, kira-kira siapa lagi yang masih belum hadir di antara adik-adik? Ya. Siapa lagi yang masih belum hadir? Hadir semua. Tidak usah lagi saya saya absen lagi. Kalau di belakang si Yupit, si Berkat, si apa lagi? Si Sadarmawati, mana Sinda? Oh Sinda. Jadi karena memang kita tidak sudah pada hadir semua, nggak usah lagi Bapak absen. Oke. Baik, kalau begitu kita langsung ke materi kita, yaitu statistika, yang mana tadi saya sudah mengatakan bahwa biasanya pada hari-hari setiap harinya kita bisa melihat, mendapat informasi dari orang lain. Contohnya begini, ini contoh ya. Guru datang di kelas melihat siswanya, dia bisa melihat kehadiran siswanya mungkin dari kolom meja yang sudah tersusun rapi. Dia akan melihat di sana apakah memang semuanya siswanya sudah hadir. Baru kolom kedua, meja kedua, dia akan melihat apa siswanya sudah hadir. Baru juga kolom ketiga dia akan melihat siswanya semua yang duduk di sana sudah hadir atau belum. Baru kolom meja berikut. Tentunya hal itu adalah alternatif yang digunakan oleh seorang guru agar bisa menilai dan melihat siswa, yang mana sehari-harinya guru akan mendata siswanya di dalam kelas. Siapa yang hadir, siapa juga yang tidak hadir. Nah, itu adalah gambaran bahwa kita di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ini sebenarnya kita sehari-hari bertemu dengan data atau informasi. Untuk seterusnya silakan adik-adik saya berikan materi ya. Ini per kelompok nih. Kelompok satu mana? Kelompok satu ya. Kelompok satu di kelompok si Berkat. Kelompok dua si Indah. Oh iya. Kelompok si Berkat dulu. Ini ya. Contoh. Ini bahan materinya. Sekaligus juga ada LKPD ya. Dan apa lagi sih? Saudara Mawati.
Baru. Ya. Nah, ya. Nah, di situ ada pekerjaan yang mana kita akan menyelesaikan yang disebut dengan diagram. Ya. Diagram yang dimaksud itu adalah ada diagram batang, ada diagram garis, ada juga diagram di yang pada umumnya diagram itu adalah salah satu bentuk yang dapat dilihat seseorang dengan melihat diagram. Dia akan bisa menilai adakah peningkatan atau menurunnya suatu kegiatan. Makanya di dalam diagram, begitu kita melihat diagram, umumnya orang melihat mana diagramnya, naik atau turun diagram di dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, makanya di dalam penyajian data nanti kita akan melihat bagaimana penyajian data itu akan berlaku. Diagram lingkaran adalah bentuk-bentuk yang menggunakan juring di dalam sebuah lingkaran, dan juring itu merupakan pembatas untuk setiap kegiatan yang keberlangsungannya bersamaan. Sedangkan kalau dia diagram batang di situ, diagram batang atau histogram, dia itu adalah diagram yang memang memberikan pemahaman bagi seseorang tentang bagaimana dia diagramnya naik atau turun. Karena memang kita sudah membentuk kelompok pada hari ini, maka kemarin Bapak sudah pesankan bahwa kita akan bekerja secara berkelompok. Kita mendapatkan data atau informasi di lingkungan sekolah. Ya, di lingkungan sekitar kita, data itu akan kita cacah, kita lihat bagaimana nanti data yang kita peroleh. Siapa lagi kelompok yang masih belum menyiapkan datanya, data atau informasi. Oh, kelompok si Agung. Ya, kelompok si Agung, silakan mengambil data atau informasi terkait dengan informasi di lingkungan sekolah kita. Silakan pada kelompok si Agung, saya persilakan Bu. Baik. Ya. Baik. Untuk kelompok berikutnya, kita akan mencoba membuat media ya. Media tentang data dan informasi yang sudah kita buat. Ya kan? Coba dibuat oleh medianya. Kemarin ya, akhirnya ada hal seperti dua. Satu nanti lingkaran, kan satu ya kan? Oke, coba nih. Oke, di sini ya. Kamu buat di mana? Kan ada.
Itu masih. Pertajam nanti. Ada ini ya kan, misalnya sebetulnya di sini ya kan, data yang kamu dapat tadi, ada data yang kamu dapat tadi kan. Itu yang kamu tambah-tambah. Dan kita yang tulis-tulis kan. Ya kan? Ya. Ini
Kalau kurang panjang, ya panjang. Ya. Kamu balikan aja warna kuningnya. Nah, coba pelan-pelan 2 kali. Nah, itu pada kalau misalnya lebih potong. Nanti kita siapa yang ada? Jadi kita
Karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi ya. Bacakan aja. Yang lain itu mengingat juga lampu kita yang memang sudah padam, hidup padam, jadi tidak bisa juga ditayangkan dari iman kamu. Jadi silakan nanti dibacakan bagaimana penyajian datanya oleh teman kamu CIB. Kepada CIB dipersilakan. Kemudian buku matematika untuk kelas 10 134, untuk kelas 11 84, untuk kelas 12 93. Baik, saya berikan aku dulu. Baik dipilih kabinet kelompok 4 akan menjadi paling dalam sumbu 30 atau bersikap. Nah, seperti mengambil contoh dari diagram garis dari kelompok 4. Kelompok 5. Ya, nanti kelompok 1. Untuk diagram lingkaran yang sudah kami buat dari kelompok 5. Jadi contoh bentuk diagram lingkaran yang kami buat ini merupakan data dari siswa SMA Negeri 1 Story AOA yang sudah kami kelompokkan berdasarkan kelas dan jurusan setiap siswa tersebut. Jadi teman-teman kami dapat membedakan bentuk diagram lingkaran yang memiliki jumlah lebih banyak ataupun jumlah yang lebih sedikit. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Oke, baik, kami dari kelompok 1 yaitu adalah peningkatan setiap siswa setiap tahunnya. Di sini yang pertama di tahun 2015 siswa berjumlah 136 dan di tahun 2016 peningkatan siswa bertambah sebesar 170 siswa dan di tahun 2020-2017 peningkatan siswa lagi bertambah menjadi 212. Begitu juga di tahun 2018 siswa juga semakin bertambah sebesar 291 siswa. Dan di tahun 2021 peningkatan siswa semakin terus-menerus sebanyak 461 siswa. Dan terakhir yang telah kami dapatkan peningkatan siswa yaitu di tahun 2022 meningkat sebanyak 478 siswa. Jadi Desa Negeri 1 Gunung ini setiap tahunnya jumlah siswa di SMK Gunung ini semakin terus bertambah. Beginilah contoh diagram batang yang telah kami buat. Demikian. Baik. Terima kasih. Baik, kepada seluruh adik-adik peserta didik yang kami banggakan, pada hari ini kita sudah mencoba membuat yang disebut dengan bagaimana mengolah data ya, mengolah data secara statistika, yang mana data statistika itu adalah data yang terus memprediksi kemungkinan di masa yang akan datang. Yang pertama ada yang disebut dengan data kuantitas. Data kuantitas atau data kuantitatif.
sering dikatakan dengan data yang memiliki jumlah di setiap kegiatan. Hanya di dalam data statistika sering dikatakan bahwa data statistika itu adalah data yang bisa memberikan gambaran tentang apa yang sudah diprediksi sebelumnya dan apa yang akan diprediksi di masa yang akan. Demikian untuk hari ini. Ada lagi yang disampaikan kira-kira? Tidak ada? Tidak ada. Baik. Karena memang hari ini kita sudah beraktivitas dan tadi pagi juga kita sudah membuka acara dengan doa dan tidak ada salahnya juga untuk setiap mengakhiri mata pelajaran kita juga menutup dengan doa. Siapa kira yang kedua di antara? Senika. Mana? Bapak Ibu kami Bapak Ibu kami di atas stadion surga Bapak yang kami syukur serahkan Tuhan kembali kami minta syukur berterima kasih kepada kami buat segala berkat dan kasih kami di mana dari Allah kami memuliakan aktivitas kami sampai kami di para saksi setelah menolong hati kami. Bapak yang baik berhati Tuhan kembali interaksi akan dilanjutkan kembali jalan kami memuliakan semua pimpinan dan pelaku semester yang sama. Bapak yang pada seluruh tugas kami akan sepenuhnya ke dalam kami dalam nama Yesus dalam kasih kepada Bapa. Amin. Selamat siang. Siap.